أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وما أرسلنا dan tidaklah aku utus mir rasulin dari utusannya Allah illa liyuta'a kecuali untuk ditaati biiznillah atas izin niki Pak niki awake dhewe niki nek kali Kanjeng Nabi niku situk tok nurut aja kate protes aja kate diutak-atik karo nafsu iki aku nurut kalau sesuai hawa nafsu ya ikut enggak sesuai enggak ikut nah ini masalah gitu. Walau annahum idzalamu anfusahum dan sekiranya mereka jika berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri kemudian mereka datang kepada Kanjeng Nabi kepadamu kemudian memohon ampun kepada Allah maka fastaghfara lahumur rasul maka Rasul pun, Kanjeng Nabi pun juga memohonkan ampun untuk mereka. Kalau seperti itu, lawajatullaha tawwabar rahimah, maka Allah akan menerima tobat mereka dan sesungguhnya Allah Maha Penyayang. Fala warabbika maka tidaklah Tuhanmu kemudian tidaklah beriman sehingga kamu hatta yuhaqqimuka sehingga engkau Muhammad menghakimi mereka di antara mereka fima syajara bainahum terhadap apa yang telah mereka perselisihkan tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita maka tidak ada jalan keluar atas diri mereka harajan tidak ada jalan keluar atas diri mereka terhadap apa yang telah engkau putuskan wahai Muhammad kecuali ya bayusallimu taslima harus menyerahkan bulat-bulat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seneng gak seneng suka tidak suka kalau ada perselisihan sudah diputus sama Kanjeng Nabi ya sudah nurut diputus sama Allah nurut kalau ada perselisihan aja kate ngeyel meneh ini bahaya ya orang yang ngeyel gugat keputusannya Allah keputusannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki pentingnya taat wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a ay faradtu ta'atahu alaman arsalahu ilaihim nah ini dari dalil ini niki Pak mentaati Nabi itu hukumnya wajib kadang-kadang
Nah melok Kanjeng Nabi niku jarine sunah. Niki ayat niki Pak, mentaati perintahnya Nabi itu hukumnya wajib, fardu ya, fardu. Bukan hanya wajib, fardu teman. Nah Imam Hanafi dibedakne wajib kali fardu. Nah Imam Hanafi, kalau fardu itu nggak bisa diwakilkan, walaupun seluruh dunia mengatakan tidak, ya tetap wajib pada dia. Niku apa? Niku fardu. Kalau wajib ini menurut Imam Hanafi, bisa saja kewajiban itu gugur. Kalau yang menerima hak itu ridho, itu bisa gugur. Memberi nafkah istri itu wajib. Tapi kalau istrinya kaya, duitnya kakek sogeh, wis mas gak usah sampean nafkahi aku. Nah niku kewajiban suami memberi nafkah istri gugur. Nah, seneng jadi ini bapak. Ini nak menurut Imam Hanafi. Nah ini wau hukum mentaati Rasul itu adalah wajib atau fardu ya, fardu. Wa qauluhu biiznillah qala Mujahid ay la yuti'u ahadan illa biizni, yakni la yuti'uhum illa man wafaqathu lidzalik. Niki biiznillah niki dengan izin Allah. Jadi wong gelem nurut kalih Kanjeng Nabi niku ya kalau diizinkan oleh Allah. Niki tafsirane ngoten menurut Imam Mujahid. Kalau menurut Imam Mujahid, seseorang itu tidak bisa mentaati Allah dan Rasulnya kalau tidak diberi izin oleh Allah, atau kalau tidak diberi taufik oleh Allah, kalau tidak diberi hidayah. Makanya Pak, Masya Allah, kita semua bisa mentaati Nabi. Syukur yang sedalam-dalamnya Pak. Banyak di luar sana itu sekarang Pak, dawuh-dawuh Nabi itu, perintah-perintah Nabi itu dilecehkan. Dilecehkan. Nyun sewu jenggoten niku. Jarine ning njaba kono ora jenggoten apa kaya apa? Wedhus jarine wonten. Pas korbanan jarine mang wedhuse sitok ujul, jarine ngono iki. Iki dilecehno. Padahal itu sunnah. Contoh nih banyak lagi. Ya, sekarang kan wonten nak sergep 5 waktu di masjid jamaah jarine teroris. Senauzubillah ya, stigmanya seperti itu. Makanya kalau kita tetap istiqomah menghadapi berbagai macam ujian seperti itu, ya Masya Allah menikah. Man ahya sunnati inda fasadi umati falahu ajruhu syahidin. Di dalam hadis yang lain falahu ajru mi'atu syahidin. Pahalanya seperti mati syahid. Jadi orang yang diberi taufik kekuatan untuk mengikuti perintahnya Rasul, ya orang yang dipilih oleh Allah. Banyak firman Allah diantaranya walaqad sadaqakumullahu wa'dahu iltahussunahum bi'izni. Niki ay an amrihi wa qudrihi wa masyiatihi. Niki iyyakum wa alaihim. Niki ayat di Al-Imran 152 pernah kita bahas. Ini walaqad sadaqakumullahu wa'dahu. Allah telah membuktikan janjinya. Iltahussunahum bi'izni. Ketika kamu berperang menghadapi orang kafir, kamu ditolong oleh Allah bi'izni, dengan izin Allah. Nah ini, jadi ini ceritane perang Uhud. Sing dibudalne
tenggene Uhud biizni, orang yang diberi pertolongan Allah, sing tetap nurut Kanjeng Nabi pada kondisi, bayangkan 300 orang niku mboten nurut Kanjeng Nabi waktu perang Uhud, soalnya digembosi oleh Abdullah bin Ubay, orang munafik. Sahabat Pak 300 Pak melok gembos. Masya Allah. Ini ceritanya. Makanya yang berangkat ya orang yang diberi, yang taat kepada Nabi ya orang-orang yang diberi izin oleh Allah. Ternyata perintah Nabi itu Pak, kadang-kadang ini kejadian di Uhud seperti itu. Menurut logikanya orang munafik itu lebih masuk akal daripada mengikuti perintahnya Nabi. Nanti kita dihadapkan pada ujian seperti itu Pak. Jadi perintahnya setan, perintahnya iblis lewat kaki tangannya mbuh wong munafik, mbuh wong kafir, mbuh wong Islam dhewe, itu kadang-kadang lebih rasional daripada perintahnya Nabi. Pun tapi awake dhewe pun perintah Nabi melok ngoten mawon pun. Masya Allah. Dan jenengan ndelok ning diskusi-diskusi seperti itu. Gak usah ngikut itu loh. Itu budaya Arab. Budaya Arab. Padahal banyak hadis yang sahih kan begitu. Nah, nggak isi waktu. Oh, itu zaman sepur lempung wae ngono kuwi. Saiki iki ya sing modern lah, gawe pasang gigi, odol lah ngono ta. Masuk akal tuh. Masuk. Itu contoh. Masih banyak lagi. Dari hal-hal yang sederhana sampai hal-hal yang pelik. Itu begitu. Walau annahum idzalamu anfusahum ay yarshudu ta'ala al-asa wal mudhnibin idza waqa'a minhum al-khata' wal isyan ayatu ila Rasulullah. Walau annahum idzalamu anfusahum, apabila mereka berbuat zalim atas diri mereka sendiri, artinya apa? Nah, Ibnu Katsir memberikan tafsiran niki orang yang berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri itu adalah orang yang bermaksiat kepada Allah, orang yang berbuat dosa kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka ketika dia tertimpa oleh salah dan dosa itu, maka mendatangilah mereka kepada Rasul untuk bertobat. Fayastaghfirullah, mereka pun mohon ampun kepada Allah di sisi Rasul dan meminta kepada Rasul untuk memohonkan ampun kepada mereka. Nah, ini Pak, ini jenenge manusia begitu Pak. Jadi begitu tidak taat sama Nabi, terus tersadar. Kalau tersadar ya segera bertaubat. Caranya taubat gimana? Ya udah menyesali perbuatannya. Merasa zalim terhadap dirinya sendiri, yang salah saya. Niki orang yang dicintai oleh Allah niki Pak, nak wong gelem mengakui kesalahannya karena ketidaktaatannya kepada Rasul. Terus datang memohon maaf, mohon ampun kepada Allah di hadapan Nabi. Makanya Pak, niki Pak termasuk tobat sing bagus. Makanya kalau kita pergi umroh, niku
multazam napa niku di raudhah itu ya perbanyak mohon ampun kepada Allah di hadapan Nabi. Ning arepe Kanjeng Nabi njaluk neko-neko. Harusnya ke sana itu loh. Di hadapan Nabi itu minta maaf, minta ampun kepada Allah. Soalnya banyak perintah Allah, banyak perintah Nabi tidak kita laksanakan. Bahkan sudah di hadapan Nabi itu loh, perintahnya Nabi tidak dijalankan. Iya toh. Di hadapan Nabi perintah Nabi enggak dijalankan. Iya, antri kok mau ke raudhah antri. Lah kok ketok wong Turki ayu men. Ya di lerek lah ya apa kalau gini, Pak. Masya Allah. Di hadapan Nabi bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Lono di depannya Kanjeng Nabi ketika sampai di raudhah lah kok sing dijaluk reno enggak mohon ampun kepada Allah. Makanya pun ini kelihatannya umrohnya hajinya ayo dibaleni neh dibentuk sak rombongan kok asri. Nanti kita di hadapan Nabi yuk istighfar yang banyak dihabiskan untuk membaca istighfar. Masya Allah. Niki fa'alu dari kata Allahu alaihim bertobat, enggak hanya istighfar tapi bertobat kepada Allah. Niki supaya Allah wa rahamahum, supaya Allah menerima tobat atas mereka, supaya Allah menyayangi mereka dan mengampuni mereka. Nah, riyen zaman sahabat Kanjeng Nabi sik sugeng, jadi ngadep teng Kanjeng Nabi nyuwun ngapunten teng kene Gusti Allah, terus matur teng Kanjeng Nabi, "Duh Kanjeng Nabi, jenengan nyuwunaken sepunten kula teng kene Gusti Allah." Niku ngoten. Jenengan nyuwunaken kula sepunten teng Gusti Allah, kula pun tobat. Jenengan suwunaken kawelasan teng kene Gusti Allah niki. Warahmah wa ghafaru lahum, dan jenengan nyuwunaken pangapunten dumateng kula sedaya. Niku ngoten. Niki di hadapan Nabi begitu. Dan Nabi sekarang sudah tidak ada. Walaupun tidak ada, banyak hadis diriwayatkan bahwa kelakuannya umat ini dilaporkan oleh Allah kepada Nabi. Makanya ketika di sana ya kita seolah-olah Nabi masih hidup gitu aja, karena amalan kita dilaporkan oleh Allah dengan caranya Allah kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di situ banyak-banyak tobat. Di raudhah itu acaranya banyak-banyak tobat. La wajatullaha tawwabar rahima. Kamu akan menjumpai Allah, Allah akan menerima tobat dan Allah Maha Penyayang. Niki terhadap perkara niki waqad dzakara jamaah minhum asy-Syaikh Abu Nasr bin Sibagh fi kitab Syamil al-Hikayah al-Masyhurah anil Utbah qala, ini dari Utbah, dia berkata, kuntu jalisan inda kuburin Nabi sallallahu alaihi wasallam faja'a A'rabiyyun faqala assalamu alayka ya Rasulullah. Sami'tu Allah yaqulu walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah fastaghfara lahumur rasulullah wajatullaha tawwabar rahima. Wa qad ji'tuka mustaghfiran li dzambi
mustasfi'an bika ila rabbi thumma ansha'a yaqulu niki ya khairu man tufi'a bil qa'i a'zumu faqaba min tibahin naqa'i wal aqamu nafsil fida li qabri anta sakinuh fihil afafa wa fihil judi wal karamu niki ngoten. Tsumma sarafa al-rabi fa ghalabatni aini fara'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam bin naum faqala ya Utsbah al-haqqul a'rabiyyu fa basyarahu anna Allah qad ghafara lahu. Niki pun niki cerita Pak. Diceritakan dari jamaahnya para sahabat. Sebagian di antara mereka namanya Syekh Abu Nasr bin Sibagh di dalam kitab Asy-Syamil Syamilul Hikayah. Ini ada Syamilul Hikayah masyhurah. Jadi ada di dalam kitab Syamil ada cerita yang terkenal. Diriwayatkan dari Utbah. Ini Utbah sinten betul dijelaskan. Diriwayatkan dari Utbah. Utbah bercerita, dulu aku duduk di sisi kuburnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih. Maka datanglah orang Arab dan berkata, Assalamualaikum ya Rasulullah. Jadi Utbah cerita, saya duduk di sisi kuburnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba ada orang Arab Badui, Arab kampung. Nah, ini Wong Badui ini nyun sewu orang yang ya bahasanya sekarang orang-orang yang SDM-nya lemah. SDM-nya lemah. Biasanya orang macam gini ini tidak punya etika. Aniku orang-orang yang tidak punya etika. Niku wong Badui zaman biyen ngoten. Nggih, mulai biyen sampai saiki nggih enten. Bukan perkara pendidikannya tinggi atau rendah. Kadang yang nggak punya etika justru pendidikannya tinggi. Ini wong Badui itu tidak hanya menimpa pada orang yang berpendidikan rendah, masih berpendidikan tinggi. Kadang-kadang orangnya wataknya seperti orang Badui, nggak duwe subo sito, nak basa Jawa ini tidak punya etika. Dan ini terbukti nih. Maka tiba-tiba orang Arab kampung tadi berkata, lewat di situ berkata, Assalamualaikum ya Rasulullah, semoga keselamatan tak atas engkau ya Rasulullah. Dan ini Pak, makanya nak tenggene ngarepe kuburin Nabi ini Pak, salamnya saja kok, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nggih. Semoga keselamatan atas engkau ya Rasulullah. Seolah-olah Nabi masih hidup. Assalamualaikum. Dan itu memang perintahnya Nabi. Niki salam kepada orang yang mati. Niku assalamualaikum. Assalamualaikum. Niki salam untuk orang yang sudah meninggal dunia. Begitu malam assalamualaikum ya Rasulullah. Maka orang tadi mengatakan, aku mendengar Allah berfirman, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasuluh la wajadullaha tawwabar rahimah. Sekiranya mereka telah menzalimi diri mereka sendiri kemudian datang kepadamu wahai Muhammad, kemudian orang itu memohon ampun kepada Allah dan meminta kepadamu wahai Muhammad untuk memohonkan ampun bagi mereka, maka Allah akan menerima taubat mereka dan Allah akan menyayangi mereka. Maka dari itu ya Rasulullah, aku datang kepadamu. Aku pun mohon ampun atas dosa-dosaku kepada Allah. Aku pun juga mohon supaya Allah lewat panjenengan mustasfi'an bika, supaya Allah memberikan syafaat panjenengan kepadaku. Niki.
Wong Arab Badui tadi. Kemudian orang tadi membaca syair. Lho niki bukti, Pak. Wong Badui iso gawe syair. Ini menunjukkan bahwa dia itu intelektual. Tapi budayanya budaya budaya Badui. Enggak punya etika. Maaf Pak, sampai hari ini Pak, bahasa Arab itu kalau bahasa syair itu bahasa paling sulit. Bahasa syair itu bahasa paling sulit. Orang nggak bisa membuat syair kalau tidak berpendidikan tinggi. Sampai hari ini pun juga begitu, Pak. Orang berpendidikan tinggi itu yang bisa membuat syair-syair yang hebat. Tidak perkara gelar, Pak ya. Pendidikan bisa diperoleh tidak hanya dari gelar, kan bahasanya gini, enten pendidikan formal, enten pendidikan non formal, ada pendidikan informal. Jadi ini orang berpendidikan tinggi bisa membuat syair. Syairnya ayatnya khairoman dufinat bil qa'i a'zumuh. Wahai orang yang dikubur di lembah yang sangat mulia ini. Faqaba min tibihinnal qa'a wal aqamu. Yang wanginya semerbak ke seluruh lembah dan bukit-bukit di sekitarnya. Nafsil fida ali qabri anta sakinu, jiwaku kurbankan niki kepada orang yang tinggal di kubur ini. Aku siap korbankan diriku untuk orang yang dikubur di tempat ini. Fihil afafu wa fihil judu wal karamu. Yang mana orang yang dikubur sini orang yang memiliki sifat mulia, sifat loman, murah hati, dan senantiasa memaafkan. Niki syairnya begitu. Kemudian orang Arab Badui tadi langsung ngalih. Lha niki Pak, ini termasuk lewat kubur Kanjeng Nabi niku mboten duwe tata krama, langsung assalamualaikum ya Rasulullah, mlaku nyak-nyak ndonga muli ngeten niku Pak. Sing Utbah niku duduk khusyuk tawadhu di hadapan Nabi. Lho Pak, masih wong mboten duwe etika. Kalau dia hatinya murni, mohon ampun kepada Allah, supaya Allah menerima tobatnya. Ternyata ini Pak. Tsumma sarafal Arabi, orang Arab tadi langsung ngacir gitu aja. Maka suatu ketika setelah itu faghalabatni aini faraitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi naumi. Faqala ya utbi al-haqqul a'rabi fabasyaru anna Allah qad ghafara lahu. Maka tiba-tiba ya niki Utbi sanes Utbah. Kemudian saya tiba-tiba tertidur. Jadi di situ atau di mana? Saya tertidur. Faghalabatni aini. Mata saya itu Utbi ya, Utbi yang meriwayat ini Utbi. Mata saya ini tiba-tiba terlelap tidur, enggak sadar. Maka tiba-tiba saya melihat Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW di dalam mimpi saya. Kemudian Nabi bersabda, ya Utbi, ini buatan Utbah, wahai Utbi, wajib bagi orang Arab tadi, berilah kabar gembira kepadanya, sesungguhnya Allah telah mengampuni kepadanya. Loh ini Pak, ini Masya Allah, dia diampuni oleh Allah. Walaupun di hadapan Nabi gak patek sopan, tapi hatinya tulus mohon mampun kepada Allah, ternyata langsung diberi kabar gembira. Allah sampaikan lewat mimpinya Utbi, ketemu Kanjeng Nabi SAW, Nabi memberi kabar bahwa orang Arab tadi diampuni dosanya oleh Allah. Makanya Pak pun niki pengalaman nggih, nak mengke tenggene raudha sowan Kanjeng Nabi nggih niku nggih sing dieling-eling rasa rena-rena. Sing dieling-eling tobat.
terhadap dosa-dosa kita, mohon ampun pada Allah. Nggih. Sapa budal niat budal bareng kali kula. Sak jamaah ya Pak Tasrif ya. Wong piro ya? Cocok saja. Ya amin amin gitu. Dimulai dari ndonga sik, suwe-suwe lah dibudalne bareng kali Gusti Allah insyaallah. Amin. Nanti ketemu di sowan teng kene Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lho masih ngono kok ning kono aku ya elingno rek. Aku iki ya menungso. Engko ning kono aku dhewe ya kadang-kadang lali ngoten. Nggih gitu nggih. Ada benar dari Allah, salah dari saya. Insyaallah kita lanjutkan minggu depan. Ada yang tanya? Nggih, kareng nglakoni mawon nggih. Kalau gitu kita tutup dengan doa bentuk majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.